masalah. Silakan Bu Nur Cahaya untuk melanjutkan ceritanya. Ya, jadi beginilah keadaan kondisi sekolah kita, Bu. Jadi halaman sekolah kita masih beginilah keadaannya, Bu ya. Masih berlumpur selutut orang dewasa dan juga air di daerah kita ini masih belum jalan, Bu. Jadi memang untuk Oh, hmm. iya, untuk bersihkan atau untuk memperbaiki memang sangat terkendala, Bu. Dan juga memang seluruh alat mobiler sekolah seperti meja dan kursi memang udah pada hancur juga rak-rak buku begitu dan alat-alat tulis ATM semua sudah pada dibawa banjir, Bu. Jadi sudah hancur. Nah, begitulah Eh, keadaannya. tidak bisa dipakai sama sekali ya Bu Nur Cahaya ya. Iya, Bu. Untuk saat ini tidak bisa dipakai sama sekali. Eh, Jadi baik, memang anak-anak belajar di mana Bu nantinya? Kalau boleh iya, tahu. pembelajaran kita sudah mulai tanggal 6 Januari kemarin. Jadi kita terpaksa mengungsi. Jadi memang kita ambil eh, satu rumah lah, Bu ya, kontrakan untuk sementara anak-anak. Karena saya lihat juga anak-anak dan orang tua udah pada rindu juga sekolah, Bu. Jadi kita ambillah sewa rumah untuk sementara. Kita buatlah di situ anak-anak belajar. Ya, Demikian, Ibu. ya. Bu Nur Cahaya berapa harga kontrak rumahnya yang digunakan untuk belajar anak-anak hari ini? Iya, untuk biaya kontrak rumah kita ambil besar 7 juta. Itu satu tahun 7 juta. Satu tahun. Jum- Jumlah anaknya berapa Bu di sana? Kalau jumlah anak kita Pak Mamre sekitar 28, Bu. Tapi sekarang Dua ini puluh delapan. yang masih aktif masih sekitar 12 karena memang masih banyak anak Hmm, mengungsi tempatnya, Bu. baik. Baik, Bu Nur Cahaya, kita ikut merasakan ya dari jauh, ikut berdoa. Mudah-mudahan teman-teman di sana di Tapanuli Tengah ya Bu ya, Ya, terus Bu. Iya. bersemangat untuk membersaing anak-anak. Kita akan em, bersama dengan ibu-ibu di sana. Insya Allah nanti kita akan datang ke sana bersama dengan teman-teman yang ada di Sumatera Utara ya Bu ya. Sehat selalu. Semangat ya Bu. Salam dari kami semua untuk guru-guru yang di sana. Oke, Bu. Semangat, Terima Ibu. kasih atas share-nya ya, atas silaturahminya. Baik, eh, teman-teman, Bapak Ibu, itu adalah salah satu kondisi sekolah yang akan kita jadikan sasaran di tahap 3. Jadi saya mungkin akan mengulangi kembali bahwa sampai dengan hari ini kita sudah mengumpulkan dana sebesar 115 juta dan akan kita jadikan sasaran nanti di tahap 1 di Aceh Tamiang untuk 30 PAUD dan di tahap 2 di Sumbar untuk 30 PAUD juga gitu ya. Nah, setelah nanti dari Sumbar kita akan beralih ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan untuk mengirimkan titipan dari teman-teman kepada mereka. Kita doakan ya dalam kondisi yang sulit ini kita ada bersama mereka. Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang eh, luar biasa. Mbak Fitri, selamat siang, Mbak. Maaf, tadi ada gangguan di Zoom-nya. Nggak apa-apa, Bu Nurul. Ya, oke teman-teman, tadi sudah bergabung dengan kita Mbak Fitri dari Tapanuli, diwakili oleh Bu Nur Cahaya. Begitu keadaan teman-teman di sana dan memang kita hadir atas nama guru gitu Mbak. Jadi memang tidak sebanyak teman-teman yang lain, tapi kasih sayang mereka yang akan kita berikan kepada teman-teman di sana. Terima kasih Mbak Fitri sudah bersama dengan kita dari Tanata Foundation dan teman-teman, saya ingin teman-teman yang sudah bergabung ini untuk sedikit melihat siapa narasumber kita hari ini. Sudah dilihat? Nah, kira-kira saya ingin memberikan pulsa 50.000 nih kepada teman-teman. Kira-kira Mbak Fitri ini usianya berapa ya? Ayo. Tebak-tebak buah manggis. Silakan. Satu, dua, tiga. Yang tepat Mbak 40. Fitri. Ah, tulis dong, tulis di chat Zoom. Ayo.
Oke, saya akan matikan, saya mute semuanya. Kita akan lihat ya, Mbak. Semakin mudah, semakin betul. Ya, oke sampai kita melihat baru satu ya yang berani untuk menulis. Kita akan hitung nanti hitungan kelima. Kalau betul berarti silakan japri ke saya. Pulsanya akan kita kirim. Kalau tidak betul kita akan skip dulu. One, two, three, four, five. Gak ada yang betul, Mbak. Ya, aduh, ini benar-benar undi apa namanya kuisnya bikin saya shock. Kok ya nggak ada yang menyebut saya 17 tahun ya? Oke, Ini memang ya betul untuk tahun ini ada yang tepat. ada Ada yang yang tepat, tepat Mbak. sekali, ada yang tepat Ah, sekali. mm. Saya sampai shock, surprise. Jawaban pertama langsung tepat. Jadi tahun ini saya 49 tahun. Oke. Jadi Yang Bu sudah Linda, menulis Bu Linda Garut. Bu Linda. Oke. Karena kalau ukuran sih sebenarnya 48 ya, karena masih Agustus nanti Mm-mm. 49. Tetapi yang paling dekat ya memang tahun ini saya akan 49. Oh, yang 48 nggak Oke. ada, berarti nggak ada yang betul dong. 48 lebih berapa bulan ya? Atau gimana? Terserah, terserah judgementnya. Tapi Oke, kenyataannya begitu. oke, oke, Teh Linda, silakan japri ke saya. Nanti saya akan kirimkan pulsanya. Oke, Mbak Fitri, itu salah satu Ya. cara kita biasanya untuk komunikasi dengan para peserta. Karena Mbak Fitri memang istimewa hari ini, belum pernah menjadi bagian daripada narasumber kita dan ini kelas yang luar biasa, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan dari udunan mulai dari 5.000, 10.000 terkumpul 115 juta itu bagi saya is very wonderful gitu. Dan nanti kita akan datang ke Aceh Tamiang dan ke Sumbar dulu baru kemudian kita ke Tapanuli. Mudah-mudahan adanya Mbak Fitri di sini nanti menjadi penguat kita. Oh, Mbak Nurul, kita akan nanti ke sini, ke sini, ke sini. It's my dream. Oke, teman-teman, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, teman-teman. Kita akan mulai dengan 63 peserta dan tidak berlama-lama lagi karena tadi sudah terjeda dengan error di Zoom gitu ya. Mbak Fitri waktunya sampai dengan jam 3, tapi boleh dikurangi. Jadi ketika nanti jam 2.30 sudah selesai, is okay, nggak apa-apa. Jadi kita buat kelas ini memang kelas yang istimewa, sangat fleksibel dan teman-teman akan sangat antusias. Kita siapkan nanti rekaman YouTube-nya bagi teman-teman yang tidak bisa ikut langsung di Zoom hari ini. Dipersilahkan sayang sampai dengan 1 jam setengah ke depan. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Saya manggilnya sebenarnya biasa Mbak aja ya. Dan juga salam Ya, kenal untuk Bapak Ibu semua, pejuang hebat. Saya selalu apa ya merinding, kagum. Makanya, kalau bahasa anak-anak muda speechless lah, nggak bisa berkata-kata ketika selalu dalam interaksi dengan guru-guru PAUD di seluruh Indonesia ini dengan kalau saya bilang militan banget loyal terhadap anak usia dini. Terima kasih untuk itu dan juga saya pengen nyapa Mbak Irma yang mengkonekkan saya dengan PAUD ini. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya tetap panggil ada bapaknya, mudah-mudahan ada bapak-bapak juga yang bergerak di dunia anak usia dini. Saya izin share screen. Oke, sudah bisa dilihatkah? aman Mbak. Oke, terima Tinggal kasih. slide Jadi saja. ini akan lebih kita banyak diskusi ya, karena harapannya kan untuk kalau kita ngomongin pembelajaran yang mendalam itu harus ada interaksi ya. Jadi bukan saya tidak akan model pakai pidato yang hanya ngomong saja, tetapi akan ada interaksi dengan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Fitriana Herarti, karena memang tadi usia saya sudah 49 ya. Jadi 25 tahun karir saya ke belakang setelah saya lulus S2 di tahun 2004. Short saja, kemudian saya dikirim untuk ke Ambon saat itu untuk resolusi konflik. Saat itu kan ada ya politik kan, pembunuhan antara Islam, Kristen dan seterusnya. Terus kemudian saat tugas saya itu belum berakhir, tsunami lah terjadi di Aceh. Sehingga saya
ke sana. Tapi dua situasi ini yang kemudian mengubah hidup saya, mengubah rencana hidup saya. Awalnya saya tuh berpikir masuk psikologi, ide impiannya ada jadi dosen, terus kemudian buka praktek, punya ruang tempat konseling tersendiri lah, punya biro konsultasi biasanya kami menyebutnya. Tapi bergerak langsung dengan masyarakat itu kemudian mengubah mindset saya. Saya merasa kalau saya punya ruang konsultasi sendiri atau dosen, saya kayak berada di Menara Gading ya. Menara Gading artinya apa yang saya miliki itu tidak bisa menjangkau ke kelompok masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi sejak itu walaupun terus kemudian saya sudah sempat ujian untuk surat izin profesi, surat izin praktek dan segala macamnya, akhirnya terjun dari setelah tsunami tetap bergerak di dunia-dunia kemasyarakatan seperti ini. Alhamdulillah juga sudah apa ya, berinteraksi dengan masyarakat dari Sabang sampai dengan Merauke, dan itu selalu membawa rasa syukur bahwa masih banyak orang-orang hebat di sana, di masyarakat, di lapangan, di desa desa terpencil yang terus berjuang untuk anak-anak di Indonesia. Jadi terutama kalau PAUD tuh kan sudah terkenal ya sebagai pejuang, dan juga untuk Bu Nur Cahaya Purba, semoga diberi ketabahan, kekuatan. Badai pasti berlalu, Bu. Nggak instan, tetapi pada suatu saat saya yakin dan meyakini dan mendoakan PAUD Ibu yang kondisinya seperti itu sekarang nanti akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kan kata orang jatuh dulu supaya bisa lebih melejit kan. Mudah-mudahan itu semua dan kita yakini bersama akan menjadi kenyataan. Nah, saya ingin mencoba mendiskusikan satu kutipan ini dulu. Yang apa yang Ibu rasakan, Bapak rasakan ketika tulisan ini. Jika kita mengubah awal suatu cerita, maka kita mengubah keseluruhan cerita. Mungkin saya bisa dibantu oleh Mbak Granasti ya, kalau ngelihat di chat bisa dijawab di chat, atau ada yang mau angkat tangan atau raise hand membaca kutipan ini, yang tertangkap maknanya apa sih? Silahkan. Ya, kita minta raise hand atau langsung chat di Zoom, Mbak. Boleh chat, boleh raise hand. Nanti yang paling tepat juga boleh Bu Mbak, dari saya pulsa, tapi nanti via Mbak ya. Siap. Jadi 50.000 Oke, juga thank nih. you. Silahkan, ayo. Oke. Aku Wah, nanti kelas hari ini komunikasi sama istimewa ya, ya. ya. Silahkan. Apa sih? Ada nggak yang mau chat atau mau apa atau mau raise hand? Lumayan lah pulsa Ya. dapat data 50.000. Mm-mm. Ya, silakan teman-teman. Guru Ada PAUD itu bisa berani ditunjuk kok, Bu berani Nurul atau bersuara. misalnya ya. Ya, oke teman-teman, dipersilahkan ya. Mbak Eka, Mbak Eka boleh on kamera. Mbak Eka Diningsih, silakan sudah saya unmute. Bisa on atau ada yang mau resen lagi? Sudah saya unmute. Oke. Silahkan. Ya, kayaknya keluar deh. Ini sudah ada Oh, Bu Sulastri. heeh. Bu Sulastri silakan. Oke. Teman-teman, jadi kita sedang diajak oleh Mbak Fitri. Ini sudah ada yang di chat juga. Kita sedang diajak untuk ini ya, memaknai satu kutipan Ini ada Bu Linda ini. Jangan ini. takut untuk memulai pekerjaan atau karya. Oke, diterima dulu. Ada yang lain kah? Ya, itu ada Bu Nani dari Sukabumi. Sudah chat juga. Ada Bu Ella. Ya, kutipan itu benar-benar awal dari suatu peristiwa atau tindakan sangat dipengaruhi oleh, oke, sangat dipengaruhi oleh bagaimana keseluruhan, oke, ada lagi kah? Ya, Gimana teman-teman silakan untuk chat. jika awalnya berubah maka alurnya akan ikut berubah. Ada lagi kah? Jika kita berbuat betul, oke, oke.
Oke, Ya, jadi sudah sepertinya sudah saya mulai terpancing, Pak. iya terpancing. Ada lagi? Oke, Oke, jadi sepertinya yang chat Zoom sudah cukup. ada yang mau bersuara? Nggak mau. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Nurul dan juga Bapak Ibu semua yang sudah mencoba menjawab. Secara sebenarnya kalau dipandang bahwa kutipan ini terkait dengan kehidupan banyak yang tepat, tapi sebenarnya yang dimaknai di sini adalah tentang anak-anak usia dini. Jadi kalau kita mengubah cerita mereka di usia dini dengan memberikan pendidikan yang tepat, stimulasi, gizi, dan kesehatan, maka sebenarnya kita mengubah keseluruhan dari cerita hidup dia sampai dengan masa depan, sampai dengan masa dewasa, dan juga sampai nanti di kuburnya. Jadi prinsipnya adalah dari kutipan ini yang kita harus pahami bersama bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baik, menanam kalau kita menyebutnya sih seringkali dalam dunia advokasi itu investasi, investasi terhadap anak usia dini, maka kita akan mengubah keseluruhan nasib anak itu. Anak yang sejak dini terpapar akan pendidikan, kemudian perkembangan sosial emosialnya baik, maka dia juga ke depannya nanti dia punya fondasi yang kuat. Maka kemudian kita sering sebutkan dalam konteks transisi PAUD SD yang menyenangkan misalnya, perlunya ada keterampilan fondasi. Nah, karena keterampilan fondasi ini akan mengubah anak, nasibnya anak, pendidikannya anak, kognisinya anak untuk ke masa depan. Jadi arah dari makna kutipan ini adalah seperti itu. Dan kutipan ini itu ada di dalam kerangka kerja global perawatan dan pengasuhan anak usia dini. Jadi seluruh dunia eh, semua orang yang membaca panduan dari WHO tersebut akan membaca ini untuk dipahami bersama bahwa ini benar-benar masa-masa penting nih yang harus kita ubah sebaik mungkin sehingga ceritanya bisa juga baik di akhirnya. Coba bayangkan kalau kita nggak ngubah suatu cerita anak yang misalnya di Tapsel misalnya atau di Aceh Tamiang tidak punya akses terhadap PAUD sama sekali, terus kemudian tiba-tiba masuk SD, dia merasa tidak nyaman dengan karena langsung diminta untuk baca tulis hitung, terus kemudian dia merasa jadi benci sekolah, sekolah tidak lagi menyenangkan, dia jadi anak nakal, terus kemudian tidak melanjutkan sekolah, menjadi beban masyarakat. Itu gambaran-gambaran yang terjadi. Tapi ketika sejak awal cerita, sejak awal hidupnya dia kita ubah, kita tanamkan pembelajaran itu hal yang menyenangkan, hal yang akan membuat matanya terbuka terhadap berbagai macam misalnya pengetahuan-pengetahuan baru, maka dia akan terus semangat belajar untuk di kemudian hari di tahap-tahap selanjutnya. Itu yang dimaknai dari sini. Jadi Bu Nurul, belum ada yang dapat 50.000, tapi nanti kita akan ada beberapa tahapan lagi. Saya komit untuk memberikan 2 kali 50.000 selama keseluruhan proses kita berbagi ini. Gitu ya Bu Nurul ya. Jadi Thank ditunda dulu. you, thank you. Oke. Ya, Ini sebagai awalan bersama. Jadi bagaimana kita sebagai manusia seringkali saya menganut apa yang saya percayai dalam agama saya, kita hidup itu kan untuk memberikan manfaat ya. Jadi bagaimana terus kemudian dengan segala keterbatasan kita sebagai pendidik misalnya yang masih ya kita semua tahu kesejahteraannya masih terpinggirkan dibandingkan guru yang lain, tetapi kita tetap tawadu, tetap komitmen untuk menjaga dan memberikan manfaat. Itu saya rasa sesuatu yang harus kita apresiasi terhadap diri kita sendiri bahwa kita memiliki komitmen untuk membantu yang terbaik buat anak usia dini. Oke, sebentar. Kok saya nggak bisa? Oke. Jadi pokok pembahasan kita kali ini adalah akan ada 5 terkait mengapa sih urgensi pengasuhan responsif dan stimulasi berbasis perkembangan otak dan juga ilmu perilaku. Kemudian pengasuhan responsif dan stimulasi sebagai bagian dari kerangka kerja PAUD HI. Nah, PAUD HI ini juga, nah ini bisa deh untuk brainstorming kita
bahwa seringkali juga PAUD HI itu masih miskonsepsi ya, dipandang sebagai pendidikan anak usia dini holistik integratif. Jadi PAUD yang ada HI-nya. Padahal sebenarnya P yang di sini adalah pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nanti kita akan bahas lebih jauh sebenarnya sasarannya seperti apa sih terkait dengan PAUD HI ini. Kemudian ada juga kita akan bahas sedikit tentang prinsip pengasuhan responsif yang relevan untuk PAUD. Kemudian stimulasi apa sih yang mendukung pembelajaran yang mendalam? Tentu saja kalau kita melihat dan saya yakin teman-teman Bapak Ibu sudah familiar sekali bahwa deep learning itu harus didasari ya atau menggunakan pendekatan yang menghasilkan bahwa pembelajaran itu bermakna, berkesadaran dan juga mengembirakan kalau dalam bahasa rata-rata ya. Tapi kok saya kalau dari saya sendiri lebih menyukai kata menyenangkan. Kemudian tambahan saya ingin membahas sedikit terkait dengan apa yang terjadi atau bagaimana kita sebaiknya merespon tentang teman-teman yang menjadi korban dari bencana yang ada di Sumatera ini. Karena seringkali salah kaprah omongan di TV, para tokoh, para ahli dan segala macam selalu menyebut mereka sedang mengalami trauma, perlu trauma healing dan lain sebagainya. Apakah itu tepat? Padahal di sisi yang lain, ketika kita kemudian mengatakan trauma itu sudah stigma tersendiri, suatu labeling yang sebenarnya belum juga tentu tepat. Nanti kita akan bahas di luar materi akan kita sampaikan di 4 di awalnya. Nah, eh kita tahap ke pertama dan ini izin Bu Nur aku supaya nggak mendengarkan suara saya juga, saya terus saya share untuk video ya. Mari kita perhatikan nanti Silakan. setelah itu ya. Setelah video ini ada apa yang 3 hal paling penting Bapak Ibu ingat dari yang disampaikan si Molly ini. Nanti itu kita akan membuka lagi peluang untuk mendapatkan pulsa 50.000. Oke ya, sebentar saya stop share untuk langsung ke YouTube. Tenang saja Bapak Ibu, ini memang bahasa Inggris yang diomongkan Molly karena Molly dari Australia ya. Tetapi ada apa namanya subtitlenya bahasa Running Indonesia. text. Yes, oke ya. Jangan khawatir. Sebentar. Judulnya adalah Permainan Cilukba Dapat Ubah Dunia. Siapa sih yang nggak tahu atau nggak pernah main Cilukba? Pasti semua kan. Ternyata permainan Cilukba itu sangat, sangat, sangat powerful. Mari kita lihat bersama ya. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Sebentar, sebentar ya. Udahkah? Belum, Mbak. Mungkin share sound-nya belum diklik di awal. Nah, oke. Nggak ada suara apapun ya. Padahal saya sudah bisa mendengar. Sebentar, sebentar. Tidak, Mbak. Jadi mungkin di stop dulu, terus nanti share screen-nya pakai share sound. Eh, Ya, Mbak. Mbak Granasi dari layarnya Mbak Granasi bisa dikasih akses nggak ya? Oke, saya coba Granasi ya namanya. Akunnya apa, Mbak? Di sini? Asti. Ya, Asti. akunnya apa? Asti ya. Oke, saya jadikan co-host ya Mbak Astinya ya. Ya, silakan Mbak sudah. Ya, Mbak Asti silakan. Sudah saya berikan akses co-host ke Mbak Asti untuk share screen.
Share audio. Hah? Hmm? Ya, teman-teman, sambil kita menunggu share sound dan share screen kembali, teman-teman siap-siap menyimak. Ada 3 hal yang teman-teman harus ingat dari perkataan Molly. Nah, siap-siap kan? Dan nanti akan dikirim 50.000. Teh Linda sudah WA ke saya. Bu Nurul, saya Teh Linda. Oke, siap. Siap. Kita akan Ya, kita akan silakan. Ya. menyimak kembali. Silakan, Pak. What if I was to tell you that a game of peekaboo could change the world? Sounds impossible, right? Well, I'm here today to prove it's not. Hi, I'm Molly, and I'm 7, and this is my little friend Ari. Say hi, Ari. Hi. Oh, and this is my neighbour, Amajot. He has to take Ari away now. Udah. Lanjutkan. To get ready for our experiment. But don't worry, they'll be back. My talk today is about some powerful things you grown-ups can do that shape us as children and the adults we become. How do I know? Because my parents and people around me did them, early and often. I know not all kids are as lucky. Some of my friends, some kids at my school, and many around the world. And I would really like to help change that. Thanks to scientists, we now know just how important the first 5 years are for our health and development, especially our brains. Ari started learning long before he was even born, from inside his mummy's tummy. When Ari was born, he was tiny, and he cried all the time. He was always hungry, and he pooped a lot. Now, he laughs and giggles and makes funny noises. But those are just the changes we hear and see. There's way more going on inside. So, let's talk more about our brains. The blue bag is the rough size and weight of a healthy baby's brain at birth. The red one is a baby's brain after the first year. It almost doubles in volume. And by my age, it's almost 90% the volume of an adult brain. Our brains develop faster in our early years than at any other time in our lives. It can create up to 1 million neural connections every second. But we need your help. Our healthy development depends on these top 5 things. 1, connecting. 2, talking. 3, playing. 4, a healthy home. 5, community. All of this helps our brains and us reach our full potential. So what's something you can do that can really make a difference? Scientists call it serve and return. That's just a grown-up way of saying connect, talk, and play with us. And here's the really big news. Amajot, Ari, you ready? Ready? Copycat games build imagination and empathy. And Naming games build vocabulary and attention. is it Daddy? Ari. Daddy. And games like Peekaboo, yep, Peekaboo, actually build memory and trust. Each time you talk to us, play with us, make us laugh,
It not only builds and strengthens our relationships and mental health, it actually teaches us some of the most important life skills. From making friends, to taking a test, to getting a job, to one day maybe even starting a family of our own. Interactions early and often matter. Take it from me, the 7-year-old up here, talking about brain science. Okay, now, let's see what happens when the connection is taken away. So now he's trying to get his dad's attention again. He's reaching out like, that was fun, why have you stopped? I know it's important for adults to use their devices sometimes, but kids are hardwired to seek out meaningful connections. Not receiving them causes confusion and stress. Okay, Amajot, please re-engage. Sorry. Now, what if a whole childhood was like that last 30 seconds? How hard it would be for a child to feel calm, to feel safe, to learn to trust anyone, and the lifelong impact that would have. That makes me feel sad. Ari only reacted the way he did and recovered so quickly because the connection between him and his dad is usually so strong. The positive relationships with the grown-ups in our lives gives kids the confidence we need to try new things, to explore, and be a kid. So please try and remember, the most special period for our development is the first 5 years, starting from inside Mummy's tummy. What's something really impactful you can do? Serve and return. And when? Early and often. Please give it up for Amajot and Ari. Every moment together is an opportunity to connect, talk, and play. Imagine the difference we could make if everyone everywhere did this. To us, to children, it's so much more than just a game. It's our future. Thank you. See? Peekaboo really can change the world. Ya, gimana Bapak Ibu? Masih ada yang teringat dari video tadi dari si Molly? Apa? Ya nih, balik kembali kepada tantangan angket hari ini. Apa 3 hal yang paling Bapak Ibu ingat dari apa yang disampaikan Molly ini? Yuk. Wah, Mbak Fitri, saya pribadi langsung menulis gitu ya. Dari tadi tantangannya 3. Oke teman-teman, 3 ya. 3 silakan disampaikan langsung. Boleh, boleh kalau saya setiap pertemuan ternyata itu memiliki kesempatan yang berbeda ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Ayo teman-teman, ini dari TK Al Yusro sudah raise hand. Bu Linda, komunikasi, timbal balik, dan fokus. Oke. Ada lagi yang lain? Dari TK TK Taut Al Yusro mengangkat Iya, tangan, mau bicara silakan. iya Bunda, Ya, izin silakan. berbagi yang diingat. Boleh buka kameranya sayang? Oh boleh, sebentar. Ya, silakan. Jadi biar kita tambahkan di spotlight. Silakan kenalkan siapa dari Iya, dari cerita tadi, Masya Allah ya, begitu terpukul, tersindir sedikit ya kita kadang-kadang sebagai orang tua ya Bunda ya. Ternyata yang saya catat di sini yang sangat saya ingat adalah bahwasannya
perkembangan anak kita itu yang paling rentan dimulai dari masa hamil sampai dia berusaha 5 tahun. Nah, masa-masa itu sebagaimana tadi yang disampaikan dalam cerita itu kita harus bisa memaksimalkan pendampingan terhadap mereka. Salah satunya dengan permainan cilukba. Di situ ada interaksi berupa saling terhubung antara orang tua dan anak, dan di situ bisa membangun kepercayaan diri anak, bisa membangun keberanian anak yang itu sangat dibutuhkan di awal-awal masa pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, dari cerita tadi juga dengan permainan cilukba itu kita akan mendapatkan momen berharga antara anak dan orang tua. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, handphone, lagi-lagi kita sebagai orang tua ya memang kita butuh dengan gadget gitu ya karena pengaruh pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di sini diingatkan bahwa sepenting-pentingnya kita terhadap handphone, kita harus sebisa mungkin punya waktu, ketika waktu itu bersama anak kita fokus sama anak. Jangan memegang handphone sambil anak gitu. Jadi harus satu-satu yang kita fokuskan. Mungkin itu saja yang bisa saya tangkap, Oke. bahwasanya kebersamaan kita dengan anak itu sangat berharga karena akan membangun ikatan. Yang terpenting di sini adalah hubungan antara orang tua dengan anak sejak dini. Kita bersama-sama membuat anak lebih percaya diri, membuat perkembangan anak Oke. selanjutnya menjadi lebih matang kembali. Itu Bunda, terima Oke. kasih. Mantap, Siap. Bunda. Boleh tahu Ya, namanya Bunda siapa? Bunda Lina. Bunda Lina. Oke, terima kasih baik. Bunda. Itu sudah merangkum semua ya Bunda Nurul ya, apa yang disampaikan Betul oleh sekali. si Molly. Dan juga saya sangat mengapresiasi sekali dari chat juga banyak sekali yang bisa menangkap dengan benar apa yang disampaikan oleh si Molly. Dan nanti kita akan bahas banyak sekali tentang self and return interaction atau interaksi berbalas itu seperti apa sih dan apa manfaatnya untuk anak usia dini. Nah, Bu Nurul, jadi saya izin ya untuk 50.000 pulsa yang pertama ke Siap. Bunda Lina ya, TK Taut Al Oke. Yusro. Tapi tetap plus ke Silahkan semua chat untuk yang saya. ada di chat, top, top, top sekali. Oke, saya izin untuk lanjutkan. Silakan nanti Silahkan. mengkontak Bu Nurul ya, Bunda Lina. Oke, saya Siap, Mbak. izin Siap. share screen lagi. Oke, sudah bisa dilihat? Aman, Mbak. Lanjut. Oke, ini kita lanjutkan ya. Jadi ini sebenarnya menjadi dasar apa yang disampaikan oleh si Molly tadi. Kalau yang gambarnya tadi kan dia bawa tuh beberapa kayak kantong gitu kan yang menggambarkan berat otak dan memang seperti itulah yang terjadi. Bayi baru lahir ceprot-ceprot, ngoek, ngoek. Itu secara sains brain development perkembangan otak sudah memiliki 25% dari volume otak orang dewasa. Naik ke 6 bulan dengan mendapatkan ASI eksklusif, volume otak bayi langsung melonjak menjadi 50%. 2 tahun kemudian menjadi 70%, 3 tahun 80%, 5 tahun 90%. Artinya apa? Bahwa perkembangan pesat si volume otak itu terjadi di usia PAUD, anak usia dini, bukan di konteks usia SD ataupun SMP ataupun yang lebih lanjut lagi. Dan mencapai sebenarnya 100% itu sekitar usia 12 sampai dengan 14 tahun. Nah, juga untuk dicermati kalau dilihat di sini seperti saya tulis di sini ya, bahwa dari tadi lahir 25% langsung naik 100% menjadi 50 kan? Kan berarti dari 25 ke 50 kan naiknya 100%. Hanya dalam waktu 6 bulan. Tapi dari 6 bulan ke 2 tahun itu naiknya menjadi dari 50 menjadi 70. Berarti kan melambat 18 bulan perbedaan cuma menghasilkan peningkatan yang tidak sebanyak ketika 0,6 bulan. Balik lagi terus kemudian ke usia 2 tahun sampai dengan 3 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun itu cuma naik 10% dari 70% ke 80%. Padahal waktunya ada 12 bulan. Artinya apa? Sebenarnya semakin tua usia anak dini, walaupun tetap dini ya, semakin tua usia anak usia dini semakin melambat juga volume perkembangan otaknya.
Dan ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan kehadiran kita untuk memberikan interaksi berbalas tadi, itu akan membuat tidak optimal perkembangan otak anak. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kanan, ada warna kuning, biru, merah. Kuning ditulis sebagai jalur sensori untuk penglihatan, pendengaran, kemudian ada juga bahasa yang biru, kemudian ada fungsi kognitif lanjutan. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu lihat ke bawah, ada kalau saya pakai kursor saya ya, ada tahun pertama nih. Tahun pertama itu artinya apa? Jadi masih hitungan bulan. Kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah hitungan bulan. Baru kemudian setelah pink ini menjadi tahun. Artinya adalah puncak perkembangan bahasa, puncak perkembangan sensori, dan fungsi kognitif itu terjadinya di tahun pertama kehidupan anak. Ketika saya ngomong ini di kelompok ibu-ibu di kelas-kelas pengasuhan, ada ibu yang ngeyel akan bilang, mana bisa perkembangan bahasa di tahun pertama. Wong setahun pertama itu kan mereka belum bisa ngomong, masih yang ngomong nggak jelas, babbling lah. Seringkali disebut masih bla 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 bla, nggak bisa memunculkan kata secara tepat. Betul, itu secara konteks fisiknya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin perkembangan otak di tahun pertama itulah dia menyerap segala sesuatu yang dia dengar, yang dia rasakan, dan juga yang dia alami. Yang itu terus kemudian menjadi kalau kita gampang analogikan, menjadi makanan buat otak supaya nanti makanan ini kemudian akan memberikan hasil atau menjadi fondasi untuk perkembangan akademik ataupun kognitif dari si anak itu selanjutnya. Itu sebenarnya. Jadi karena tadi pesatnya perkembangan otak di tahun pertama, mereka masih sifat otaknya plasticity yang masih sangat fleksibel untuk menerima apapun. Bayangkan ketika terus kemudian anak yang masih di bawah setahun, dia cuma dipandang ibu orang tuanya, pokoknya nggak nangis, jadi dikasih makan atau dikasih susu, tapi tidak pernah kalau orang Jawa bilang kudang ya, di kudang itu apa ya? Kayak diajak tadi seperti ayahnya si Ari tadi, Ari, terus kemudian ada ekspresi-ekspresi mereka saling berbalas, betapa sepinya atau betapa tidak termanfaatkannya perkembangan otak yang terjadi pada periode tersebut. Ini salah satu rahasia dan juga ketika saya jujur ketika saya kemudian mulai belajar psikologi perkembangan anak, banyak hal yang membuat saya merasa ini tidak banyak diketahui orang, padahal ini betapa pentingnya. Itu yang kemudian saya seringkali menyebutkan diri saya sebagai penyebar virus. Bukan virus COVID, tapi virus-virus pengasuhan, pendidikan atau pengembangan anak usia dini. Karena masa ini yang tidak akan terulang lagi. Nah, setelah tadi kita tahu terkait dengan pesatnya perkembangan otak di tahun pertama, ada satu rahasia lagi yang juga tidak banyak orang tahu. Di dunia barat seringkali terus kemudian disebut sebagai use it or lose it, gunakan atau kehilangan. Jadi gambarnya di sini, kalau Bapak Ibu lihat bagaimana saraf otak di usia 36 bulan, ini masih kehamilan ya, masih sedikit sekali. Kemudian baru lahir agak banyak, 3 bulan semakin banyak, 6 bulan semakin lebat, 2 tahun lebat sekali. Seharusnya logikanya setelah 2 tahun dia akan semakin lebat dong. Karena kan dia semakin banyak pengalaman, dia akan semakin banyak belajar dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di usia 4 tahun dan kemudian 6 tahun bukan semakin lebat, tapi semakin menipis. Apa yang sebenarnya terjadi secara natural alamiah di dalam otak anak? Karena sejak usia 2 tahun lah terjadi namanya kalau bahasa sanaknya adalah sinap pruning. Pruning itu seperti pemangkasan, jadi dipotong, rontokan jaringan saraf yang ada di otak. Padahal kalau Bapak Ibu baca seperti di bawah yang saya sampaikan di bawah ini, produksi otak untuk produksi saraf di otak itu per detik 700 jaringan saraf terbentuk yang jadi modal anak untuk dapat berpikir, untuk dapat mengembangkan karakter dan lain sebagainya nanti.
Tetapi untuk bisa memberikan manfaat tersebut, jaringan-jaringan saraf ini harus saling terkoneksi, harus saling terhubung. Kenapa? Ya supaya tadi itu nggak terjadi sinaps pruning atau pemangkasan jaringan otak. Ini dari gambar modul yang kami kembangkan di Tanoto Foundation, tapi buktinya di sebelah kanan. Sumbernya bisa dilihat dari Center of Developing Child. Di situ ditunjukkan bagaimana saraf jaringan otak scan-nya dari lahir dari usia 6 tahun sampai dengan 14 tahun. Kepadatan 14 tahun dan 6 tahun jauh lebih padat di usia 6 tahun dibandingkan usia SMP. Dan seringkali terus kemudian kita kan mikirnya, alah anak usia ini mah nggak penting, sekolah nanti aja waktu SD. Setelah SD nanti kalau SD dipakai les dan segala macamnya. Karena berpikir tadi di saat itulah otak berkembang. Padahal sebenarnya tidak jadinya seperti itu. Di usia dini ya justru jadi fondasi supaya itu bisa digunakan secara optimal pada usia-usia selanjutnya. Jadi kuncinya ada bagaimana stimulasi, interaksi, dan pengalaman yang akan mengaktifkan koneksi tadi, keterkaitan hubungan antar jaringan saraf. Kalau bahasa kedokterannya sih neuron yang saling terkait akan menjadi sinaps. Nah, sinaps ini kalau saling terhubung gitu, kalau dalam scan otak itu kayak binar-binar lampu gitu, kayak misalnya di jalanan yang gelap, terus kemudian ada yang terang-terang, itu yang sebenarnya. Kalau nggak percaya gambar seperti apa, search aja di YouTube. Pruning atau brand development, banyak video-video yang menggambarkan apa proses yang terjadi di usia dini itu sangat kaya sekali. Nah, kemudian bagaimana dari slide ini pengalaman itu sangat memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Bagaimana kemudian interaksi berbalas tadi, serve and return, antara anak dan pengasuh utama. Pengasuh utama ini artinya siapapun yang paling dekat sama anak, bisa orang tua, bisa guru, bisa kakek nenek, bisa siapapun. Itu sebenarnya menjadi fondasi untuk perkembangan fisik, emosional, bahasa, kemampuan beradaptasi, dan juga berpikir. Nah, yang di sebelah kanan ini, saya sudah terjemahkan di bahasa Indonesia bagaimana stres yang terus-menerus akan mengubah arsitektur otak, judulnya. Stres pada anak usia dini ini beda ya sama stres kita. Kalau stres kita itu kalau tanggal tua, belum gajian, itu stres. Atau terus kemudian misalnya banyak laporan yang belum selesai, itu bikin kita stres. Tapi yang utama sih biasanya kalau saya sih kalau dompet kering itu udah bikin stres sendiri. Tapi kalau anak usia dini itu stresnya kayak si Ari tadi. Dia lagi ketawa-tawa ngakak, kemudian bapak atau ibunya lihat HP atau ngerjakan hal yang lain, tidak ada respon sama sekali atas aksi yang diberikan oleh si anak. Itulah stres yang dihadapi oleh si anak usia dini ini. Jadi dari gambar ini terlihat kalau otak yang normal, artinya dia tidak mengalami stres, memunculkan banyak koneksi seperti saya sampaikan tadi, dan lebih berwarna, gitu kan. Tapi kemudian ketika anak mengalami stres negatif, kalau bahasa Inggris yang dipakai sebenarnya toxic stress, stres yang beracun. Tapi kalau katanya aneh ya disebut stres beracun di konteks Indonesia, maka terus kemudian sinarnya atau jaringan-jaringan saraf yang ada di dalam otak ini akan banyak yang rusak dan sedikit koneksinya. Itulah kemudian kalau saya berinteraksi dengan teman-teman pejuang anak usia dini itu, anak jangan dikerasin, nanti rontok. Ya di satu sisi ya betul, tapi di sisi yang lain kalau konsisten terjadi gitu ya. Jadi bagaimana kalau kesehariannya si anak dia menerima hal itu berulang-ulang, kekerasan berulang-ulang itu yang akan kemudian bisa berdampak kepada kondisi otak dan juga nanti perkembangan ke depannya. Nah, ini saya sedikit cerita si bapak ini sebelah kanan, kalau Bapak Ibu masih menyimak, namanya adalah James Heckman. Dia itu bukan guru PAUD yang jelas, juga bukan psikolog, juga bukan dokter anak. Dia adalah seorang ekonom.
Ekonom itu berarti ahli ekonomi ya. Pikirannya itu sama kaitannya sama investasi dan segala macam. Nah, si James Heckman ini sampai sekarang masih aktif dari Universitas Chicago dan juga meraih Nobel Ekonomi di tahun 2020. Nah, berpuluh-puluh tahun yang lampau, dia melakukan kajian studi longitudinal. Jadi longitudinal itu kan studi yang lama ya, bertahun-tahun. Pertama adalah dia melakukan studi di high school preschool program. Jadi program pre sekolah di Michigan yang menyasar kepada anak-anak kelompok rentan. Jadi dari ekonomi rendah, terus kemudian yang tidak memiliki kesempatan lah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Kemudian diintervensi oleh si Heckman ini, ternyata kemudian dengan longitudinal ini si anak yang diintervensi sejak usia prasekolah ini di usia 4 sampai dengan 5 tahun sudah dimulai dengan pembelajaran, pengasuhan yang berkualitas, gizi dan lain sebagainya. Terus diamati si anak ini, kemudian sampai dia ke usia produktif, usia dewasa. Ternyata bahwa dengan konteks longitudinal tersebut di usia dimulai dari 4-5 tahun, itu pengembaliannya investasi terhadap apa yang kita berikan kepada si anak itu adalah 7-10% per tahun per anak. Dari $1 yang kita berikan ketika usianya 4 tahun, kemudian ketika dia sudah jadi manusia produksi itu produktif, itu pengembaliannya dia 7 sampai dengan 10% per tahun. Terus ditambah lagi riset yang di bawahnya ini yang dari Care Project di Carolina Utara dibuat lebih awal tuh studinya. Anak lahir ceprot langsung diberikan intervensi yang berkualitas, stimulasi dan lain sebagainya. Ternyata setelah dia jadi manusia produktif, peningkatan atau hasil investasinya itu menjadi 13% per tahun, lebih tinggi. Jadi kalau dimulai dari 0 tahun, maka akan semakin tinggi dampak investasinya. Oleh karena itu, si kakek Hickman ini kemudian memberikan kesimpulan berdasarkan 2 studi longitudinal ini. Pertama adalah bahwa kecerdasan dan keterampilan sosial dikembangkan sejak usia dini, dan keduanya penting untuk kesuksesan. Jadi kalau mau jadi individu yang sukses, ya mulailah dari usia dini intervensinya atau tadi interaksi berbalas serve and return interaction-nya. Kemudian investasi awal menghasilkan keuntungan terbesar dalam pembentukan modal manusia. Bagaimana manusia nanti menjadi konteksnya adalah manusia produktif untuk pembangunan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, keuntungan suatu negara akan datang dari membantu mereka yang kurang beruntung atau rentan. Kemudian yang keempat, hasil ekonomi yang berkualitas datang dari investasi berkualitas dalam pengembangan anak usia dini. Jadi semua 4 kesimpulan ini prinsipnya adalah kalau kemudian kita memberikan perhatian, memberikan pelayanan atau intervensi yang berkualitas sejak usia dini, maka hasilnya akan menjadi fondasi tadi, fondasional skill, keterampilan fondasi buat dia sukses di masa depan. Itu kemudian kalau dalam kerangka global ya dunia, apa yang disampaikan oleh Heckman ini yang menjadi fondasi berbagai macam advokasi kebijakan terkait dengan anak usia dini. Dan di Indonesia pun sebenarnya kalau kita ngomong bahas misalnya dari Bappenas sebagai penyusun perencanaan pembangunan nasional sudah mendasarkan ini dalam naskah akademiknya, dalam background di RPJMN. Tapi memang konteksnya di kita, di Indonesia, tantangannya adalah begitu banyak yang harus diurus. Jadi kemudian strategi untuk mana yang harus didahulukan, yang dibiayai itu menjadi suatu politik tersendiri. Dan kita juga harus akui ketika kemudian kita sebagai orang-orang yang di dunia anak usia dini ya sangat percaya ini. Tetapi kan kita juga harus menyadari
bahwa dampaknya yang dibilang tadi menghasilkan 7-10%, 13% per tahun, itu kan nanti ketika si anak sudah dewasa. Dan itu kan butuh waktu 10-20 tahun, 25-30 tahun. Pemerintahannya udah ganti. Jadi kalau pemerintahan sekarang mau fokus ke situ, nanti yang mengambil manfaat atau mengambil buahnya adalah bukan di pemerintahan sekarang. Itu juga salah satu tantangan kita kenapa kemudian komitmen untuk berfokus kepada anak usia dini mengalami banyak hambatan atau tantangan dalam konteks prioritas negara. Ini gambaran saja tadi yang saya bilang, ketika kita mengubah awal suatu cerita, maka kita mengubah keseluruhan cerita itu adalah gambaran dari yang disampaikan oleh si NCF sebelah kiri ini. Nurturing Care Framework, di mana pada dasarnya anak usia dini itu membutuhkan kesehatan yang baik, gizi yang cukup, pengasuhan responsif, keamanan dan keselamatan dan kesempatan untuk belajar sejak usia dini. Jadi 5 komponen ini sebenarnya selaras dengan apa yang sering kita sebut sebagai PAUD HI tadi. Komponennya sama. Nah, yang sebelah kanan ini adalah studi dari Lancet Series yang baru keluar Desember 2024 kemarin, yang kemudian berfokus bagaimana sih sebenarnya usia 5 tahun nih anak harus seperti apa? Dia harus memiliki aspek sosial emosional, pengelolaan diri, kemampuan berpikir, dan seterusnya sampai ke bawah ini. Ini hal-hal yang perlu dicapai oleh anak usia 5 tahun dengan berbagai layanan yang ada di sini. Ini hurufnya kecil-kecil dan saya nggak akan bahas satu persatu, nanti bisa sampai besok pagi Bu Nurul. Jadi nanti bisa dibaca sendiri di PPT yang nanti boleh di-share oleh panitia. Tapi yang jelas kami atau saya ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya kompleksitas kebutuhan esensial, kebutuhan inti anak usia dini itu tidak bisa hanya berpijak pada satu bagian saja. Misalnya ketika kita ngomongin pendidikan hanya di layanan PAUD. Karena gimana pun juga layanan PAUD kan kalau kelompok bermain kadang-kadang atau seringkali di atas 2 tahun kan, kemudian lanjut kepada TK atau jenis-jenis yang lain. Yang dua tahun ke bawahnya ini yang jadi PR-nya siapa? Sedangkan kalau kita balik kepada konteks perkembangan otak di awal tadi, 2 tahun ke bawah itu sudah terbentuk 70%. Ketika terus kemudian layanannya tidak sebaik yang ada di layanan PAUD karena hanya tergantung kepada orang tuanya nggak ngeh, atau apalagi orang tuanya sibuk untuk cari duit supaya dapat makan keluarganya, anaknya dibiarkan saja. Saya sering sampai keliling ke daerah-daerah, anak masih merangkang, diikat di kursi supaya dia nggak kemana-mana sambil orang tuanya jualan gorengan dan segala macam. Artinya kan secara haknya anak untuk dapat stimulasi menjadi tidak terpenuhi. Nah, itu tadi gambaran secara sains, secara ilmu otak dan juga ilmu perilaku, mengapa sih kita harus berfokus pada anak usia dini. Nextnya kita akan bahas sebenarnya kalau konteks Indonesia seperti apa sih yang terjadi melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif. Saat ini kami Tanoto Foundation sedang berproses untuk mendukung Kemenko PMK untuk mengembangkan rencana aksi nasional yang baru tahun 2025 tahun 2029 yang sebagai kalau kita pastikan sebagai arah ya, sebagai panduan setiap daerah dalam memastikan anak usia dini tumbuh dan berkembang optimal. Jadi dasarnya adalah Perpres nomor 60 2013. Kemudian, nah ini juga konflik banyak yang bukan konflik ya, miskonsepsi, salah pemahaman bahwa dipikirnya pertama tadi PAUD HI P-nya adalah pendidikan, bukan pengembangan. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah PAUD HI dimulai dari 0 tahun. Padahal sebenarnya marwah atau apa yang tercantum dalam Perpres adalah dimulai dari usia janin. PAUD HI hanya menyasar kepada si anak. Itu juga konsepsi yang selama ini terjadi. Padahal sebenarnya PAUD HI, kalau kita ngomongin dengan sasaran yang dari janin, maka juga harus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dari si anak usia dini ini.
karena memang sasarannya ada dari janin. Hal-hal seperti ini mau coba untuk kita lebih jelaskan, lebih artikulasi, lebih mudah dipahami dalam rencana aksi nasional yang dalam proses finalisasi sekarang ini. Nah, ini gambaran sedikit saja dari perencanaan pembangunan tadi, bagaimana PAUD HI sebenarnya sudah menjadi dasar untuk pembangunan manusia berdasarkan siklus hidup. Nah, ini fungsi RAN PAUD HI. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan PAUD HI, sebelumnya itu cuma disebut sebagai layanan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, layanan pengasuhan, kesejahteraan, dan perlindungan. Tapi sekarang ke depan nanti kita akan mencoba untuk mensosialisasikan dan diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan hal yang sama bahwa sekarang sudah lebih spesifik lagi. Kesehatan yang baik dan gizi seimbang sejak konsepsi artinya sejak janin. Kemudian pengasuhan yang responsif dan penuh kasih sayang di dalam keluarga maupun di luar rumah. Di luar rumah artinya apa? Ketika orang tua tidak bisa hadir memberikan pengasuhan sehari-hari sehingga harus dititipkan misalnya di TPA, terus kemudian juga di panti asuhan ketika orang tua tidak hadir. Kemudian perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Pendidikan dan stimulasi sesuai tahapan perkembangan. Serta kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Jadi clear. Kalaupun kemudian pendidikan itu apa? Harus terkait dengan konteks stimulasi. Kesehatan seperti apa? Yang baik, gizinya seperti apa? Gizi seimbang. Jadi tidak hanya sebatas bidang layanan gizi, bidang layanan kesehatan, bidang layanan pendidikan. Ini beberapa poin penting perubahan untuk konteks PAUD HI ke depan. Nah, di sini karena kita membahas tentang parenting sama stimulasi dini, kalau Bapak Ibu lihat, saya nggak akan bicara detail, tetapi kalau di kotak biru dan di bawahnya biru lagi, ini ada 13 layanan yang kami identifikasi diperlukan oleh sasaran anak usia dini. Sasaran PAUD HI. Jadi ada calon ibu, anak, dan keluarga. Ibu bisa lihat sebagai contoh, pengasuhan dan stimulasi dini muncul di 4 layanan dan juga pengasuhan saja ada di nomor 12, layanan pengasuhan pengganti. Tetapi yang untuk dipahami adalah ketika kita ngomongin layanan edukasi pengasuhan artinya keluarga, misalnya kalau di PAUD ada kelas orang tua. Nah, itu masuk kelompok nomor 5, layanan edukasi pengasuhan kepada keluarga. Tapi terus kemudian ketika kita ngomong bahwa layanan edukasi pengasuhan bagi tenaga pengasuh yang harus ada juga terkait dengan stimulasi dini adalah bagi misalnya kita guru PAUD, termasuk juga misalnya apa namanya pengasuh yang ada di TPA, di daycare dan lain sebagainya. Kemudian layanan pengasuhan sementara itu konteks daycare-nya, layanan pendidikan pun kemudian disebutkan dengan jelas ada pengasuhan dan stimulasi dini. Itu menunjukkan betapa krusial kerangka pengasuhan dan stimulasi dini ini sebagai fondasi untuk perkembangan-perkembangan yang lain. Jadi kalau kemudian dikaitkan kembali masih merujuk kepada RAN PAUD HI, ketika tadi saya bilang kan kalau yang dulu itu pendidikan cuma layanan pendidikan gitu aja. Nah di sini akan sudah muncul nanti mudah-mudahan akan segera kita launching ya di awal tahun ini bagaimana sebenarnya definisi operasional dari layanan pendidikan. Ini ada 4, misalnya penyediaan proses pembelajaran berkualitas yang terencana atau berbasis kurikulum sehingga efektif dalam membangun ragam aspek perkembangan anak serta kemampuan fondasional disebut lagi kan, kemitraan dengan orang tua sehingga terjadi kesinambungan stimulasi antara satuan PAUD dan di rumah. Pemenuhan kebutuhan esensial non pendidikan dan ini pasti juga familiar ya dari teman-teman PAUD bagaimana 8 indikator kinerja di bidang kesehatan gizi dan juga perlindungan selain yang non pendidikan ya. Kemudian bagaimana kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya familiar karena ini seringkali
menjadi BIMTEK dari Kemdikbudrismen ya. Kemudian juga termasuk bagaimana peningkatan kapasitas untuk tenaga pendidik. Itu definisi operasional yang clear sekali terkait layanan pendidikan dalam kerangka PAUD HI ya. Nah, ini layanan pengasuhan juga sudah sangat ada 5 poin yang harus jadi kerangka pikir kita bahwa setiap upaya definisinya adalah segala upaya dalam memastikan setiap anak mendapatkan pengasuhan yang responsif. Pengasuhan responsif itu apa sih? Pengasuhan yang memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini. Kebutuhan esensial anak usia dini itu apa sih? Sudah ada juga. Kemudian yaitu yang meliputi kesehatan dan gizi agar fisiknya berkembang biak, pelindungan dari kekerasan agar perkembangan otaknya tidak terhambat, serta pengasuhan dengan interaksi yang memberikan stimulasi. Jadi pengasuhan itu nggak bisa lepas dari kemampuan dari pengasuh untuk memberikan stimulasi atau rangsangan perkembangan sedini mungkin. Kemudian pengasuhan responsif diberikan oleh keluarga inti, pengasuh alternatif, dan juga oleh pihak selain keluarga inti. Jadi sudah lebih tertata apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan. Nah, ini kita lanjut ke nanti kita akan buka untuk tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mendorong dari Bapak Ibu, dicatat dulu aja. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Nah, sebenarnya apa sih kalau dari konteks referensi global pengasuhan responsif dimaknai berdasarkan oleh bahwa tadi bayi dan anak usia dini itu sangat tergantung pada kita, pada orang dewasa di sekitar mereka untuk mengenali dan menanggapi kebutuhan yang dirasakan. Makanya kan responsif. Responsif itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan analoginya adalah tanggap. Jadi tanggap terhadap kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Kenapa? Kenapa harus tanggap? Karena anak usia dini nggak bisa protes, nggak bisa demo ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Anak SMP, anak SMA, anak SD pun sudah berani ada yang demo, aku butuh ini dan segala macamnya. Misalnya anak SD kalau nggak dapat uang jajan atau kemudian HP-nya diambil oleh orang tuanya, dia bisa demo dengan tidak pulang atau main ke rumah temannya dan segala macamnya. Ada tindakan yang bisa dia lakukan untuk protes terhadap perlakuan dari orang dewasa atau orang tua. Tapi anak usia dini nggak dikasih makan ya paling cuma nangis, nggak dapat stimulasi, apalagi nggak mungkin dia mau berikan aku stimulasi, kan nggak ada. Jadi bagaimana orang dewasa harus tanggap memang terhadap kebutuhan anak usia dini. Oleh karena itu pengasuhan responsif yang harus ada sebagai bagian dari PAUD adalah pengasuh yang mendorong terjadinya interaksi berbalas, stimulasi kognitif, pengaturan emosi, dan menenangkan diri. Menenangkan diri ini bukan orang guru atau pengasuh terus kemudian astagfirullah, istighfar atau segala macam, tapi bagaimana kita juga melatih anak untuk bisa mampu menenangkan diri, mengontrol emosinya. Oke, tantrum sekali-kali, tetapi dalam keseharian dia tetap lebih bisa mengelola atau regulasi emosi. Pengasuh kedua adalah pengasuh yang mampu memperhatikan isyarat anak, menafsirkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan anak hingga menanggapi secara konsisten dan tepat. Seringkali ketika saya banyak keliling gitu, lagu, mudah-mudahan nggak ada di sini ya, lagu yang sering dinyanyikan oleh guru PAUD kepada anak-anak nya adalah kalau di kelas duduk yang rapi, tangan di meja, kemudian mulut dikunci, kunci dibuang. Itu kan. Padahal maksudnya sih saya tahu niatnya baik supaya mereka bisa berkonsentrasi belajar dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita ngomong ke anak usia dini, ya memang kitohnya, memang marwahnya anak usia dini itu konsentrasinya masih pendek sehingga dia akan gampang untuk memberikan, saya bilangnya sih memberikan aktivitas-aktivitas yang spontan yang seringkali tidak bisa kita duga. Nah, bagaimana terus kemudian kita kalau misalnya anak
yang rame terus di kelas atau dia nggak bisa diam dan segala macam, sebenarnya isyaratnya apa? Apakah dia kan nggak mungkin pelajarannya membosankan, apalagi kalau disuruh nulis calistung, padahal seharusnya nggak bisa gitu kan. Jadi dia memberikan respon-respon yang seringkali kemudian dianggap sebagai anak yang nakal. Padahal sebenarnya kebutuhannya dia tidak terpenuhi di dalam ruang kelas tersebut. Nah, kemampuan dari pengasuh responsif harus tahu sebenarnya apa sih, apa yang terjadi pada si anak ini dengan pemahaman tumbuh kembang anak kita. Karena mereka nggak akan bisa protes, Bu, saya butuh ini, saya butuh ini. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah pengasuhan yang memberikan dasar untuk pendidikan anak usia dini ketika mereka melakukan kontak mata dengan anak, mengikuti tatapan anak dan berbicara kepada anak secara bergantian. Jadi pendidikan anak usia dini itu tidak bisa dimaknai hanya ketika terjadi kegiatan pembelajaran KBM. Tapi ketika kita melatih anak untuk melakukan kontak mata, kemudian kita ngikutin, misalnya bahkan mengamati ketertarikan anak pada sesuatu yang mungkin berbeda dengan subjek pembelajaran pada hari itu, bahas tentang daun, tapi kemudian dia ngelihat di meja bu gurunya bawa buah rambutan, dia lebih fokus kepada buah rambutannya. Bisa saja seperti karena memang atensi pada anak sangat berbeda-beda pada setiap anak. Jadi ketika kemudian ketiga poin di atas ini terpenuhi, pengasuhan sensitif, responsif, dan dapat diprediksi, artinya kita memiliki skill apa ya, paket keterampilan bagaimana merespon anak usia dini. Jadi itu sesuatu yang bisa diprediksi. Nggak tiba-tiba lagi ngajar, terus tiba-tiba karena teringat sesuatu di rumah, terus marah atau apa dan segala macam. Jadi itu kan nggak terprediksi ya. Jadi terprediksi itu memang sesuai dengan ilmu kita terkait dengan anak usia dini. Penuh kasih, mereka memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional anak sejak dini, meningkatkan keterkaitan emosional yang aman antara anak dan orang dewasa di sekitarnya, dan membantu anak untuk mendapatkan pembelajaran yang mendalam atau biasanya disebut sebagai deep learning. Nah, bagaimana sih sebenarnya stimulasi yang mendukung pembelajaran yang mendalam? Balik lagi, nih 50.000 yang kedua. Semoga masih mendengarkan ini dan tidak ke Pulau Kapuk ya. Nah, Aman, Mbak. oke, pertanyaan sudah jelas. Ini kan ada gambar orang main tenis nih ya. Jadi apa sih sebenarnya hubungan stimulasi dengan permainan tenis? Silahkan. Boleh di chat, ada boleh yang raise hand. Sambil Ya. saya minum sebentar. Ya, silahkan Mbak. Chatnya sudah saya buka. Jadi apa sih hubungan stimulasi dengan permainan tenis? Kenapa tiba-tiba ngomongin tentang tadi itu kan temanya tentang pembelajaran yang mendalam, yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Lah kok tiba-tiba Bu Fitri ngasih gambarnya orang main tenis? Ada yang mau berbagi? Ya, ada Bu Inter. Silahkan. Atau mau open mic? Silahkan. Silakan Bu. Iya, saya empati dari perkembangan. Dan semua ini jadi nggak sempat ngantuk. Isinya dari awal. Terima kasih. Kalau Ya. Gimana? Halo? Suaranya kurang jelas. Sorry. ya jadi masih. Bisa nggak ya? Halo, sudah? Ya, gimana Mbak? Ya, silakan. Ya, jadi apa hubungan stimulasi dengan tenis? Ini sepertinya terkait dengan kata serve and apa tadi? Lasi ya. Jadi kalau tenis itu kalau nggak ada bola yang datang, kita nggak akan bergerak. Mungkin begitu Bu Fitri. Gimana Mbak? Oh, bisa saya terputus-putus nih saya. Ini Bisa diulangi ya? hubungan stimulan dengan tenis itu mungkin ada hubungannya dengan serve and return tadi. Jadi kalau tenis itu kan kalau nggak ada bola datang, nggak ada bola yang dipukul, kita juga nggak akan ngapa-ngapain gitu.
Oke, kalau Jadi gitu. oke ya. Ya, Oke, dicatat jadi ya. Ya, ya, Hmm, simulasinya eh, reaksi yang ditimbulkan itu memang harus dari awal permainan. Kalau nggak ada yang distimulan kan, nggak ada yang merangsang kita bergerak, nggak akan terjadi ya, itu bola. iya. Terima kasih. Dari Mbak siapa ini? Bunda siapa? Intarti, Intarti dari Kota Malang. Interti, Mbak. Interti. Dari Kota Malang, Intarti, Mbak. Oh, oke. Ya, Intarti. oke. Ya, saya menangkap jawabannya dan betul sekali bahwa kaitannya itu sama serve and return tadi. Serve itu kan ketika pemain pertama tuh mau ngelempar bola, terus kemudian pemain berikutnya nangkap bola ini. Jadi kalau yang digambarkan dalam gambar ini, si serve-nya ini yang membelakangi kita karena dia lagi pegang bola, terus kemudian return-nya itu kan dia adalah si yang menghadap kita karena dia bersiap-siap untuk menerima bola tersebut. Dan itulah sebenarnya makna apa sih sebenarnya makna dari serve and return interaction tadi. Jadi interaksi berbalas, interaksi timbal balik, interaksi antara dua orang yaitu anak dan orang dewasa di sekitarnya. Jadi dapat ya Mbak, bisa WA ke Bu Nurul untuk Siap. data paket data 50.000. Nah, ini jadi penjelasan lebih jauh mengenai serve and return interaction, yaitu bagaimana satu adalah anaknya. Memang aksinya seringkali yang kita, kalau aksi dari orang tua ke anak kan pasti ya hukum alam, nggak mungkin orang tua membiarin anak gitu kan. Tetapi aksi dari anak ini bagaimana terus kemudian direspon oleh siapapun orang dewasa di sekitar anak, kemudian direspon kembali oleh anak, kembali direspon orang tua. Jadi itulah disebut sebenarnya sebagai serve and return-nya. Melalui apa? Ada beberapa paling tidak minimal ada 5 tahapan, yaitu amati. Pertama adalah aksi yang dimunculkan oleh anak itu apa. Jadi bisa aja dia ngomong-ngomong, misalnya kalau anak usia dini kan kadang-kadang punya teman imajiner ya yang nggak kelihatan, atau terus kemudian dia mengambil sesuatu yang menarik buat dia, ngambil pensil atau terus kemudian ngambil sendok dan segala macam. Jadi bagaimana kita pertama ada mengamati aksi yang dimunculkan oleh anak. Kemudian bagaimana kita merespon aksi anak dan mengapresiasi, adik ini tertarik ya, atau terus kemudian wah adik pintar udah bisa menggenggam ini. Itu berkaitan sama yang nomor 3, beri nama. Jadi ini adalah bagian yang paling simpel sebenarnya, bahwa memberi nama di sini adalah tidak hanya nama benda, tapi juga nama situasi, tapi juga nama perasaan, jenis-jenis perasaan yang ada dan segala macam sebagai usaha kita untuk bagian dari mendidik anak gitu kan. Sebagai contoh, dia pegang pensil, yes, berarti kita, oh adik mau nulis ya pegang pensil. Tapi di satu sisi ketika anak misalnya rewel, itu juga kita cepat beri nama adik rewel atau kakak apa, jadi sedih, takut dan segala macam. Atau terus kemudian dia cranky karena butuh makan, oh adik lapar ya. Lapar itu kan perlu dikenalkan. Lapar itu apa, kenyang itu apa, butuh apa, dan segala macam. Itu yang dimaksud sebagai beri nama terhadap apa yang menjadi perhatian atau yang dilakukan oleh si anak ini. Jadi jangan fokus bahwa memberi nama itu berarti hanya nama benda. Bukan. Nama kejadian, perasaan tadi, apakah sedih, senang, dan seterusnya, dan lain sebagainya yang sedang dilakukan anak itu adalah bagian dari dia untuk memahami kalau aku cranky lagi sedikit kita nyebutnya sih sedikit tantrum, tapi itu adalah bagaimana adik lagi nggak nyaman, lagi jengkel atau apa. Pemahaman terhadap perasaan ini kan perlu didasari oleh apa namanya kan. Nggak mungkin anak tiba-tiba tahu bahwa yang dia lakukan ketika nangis itu adalah marah atau sedih. Kita yang harus menyampaikan itu. Kemudian bagaimana kita juga setelah kita memberikan respon, tunggu responnya si anak ini nyambung nggak dengan apa yang kita sampaikan atau kemudian dia sudah teralihkan kepada yang lain. Itu maka terus kemudian nggak bisa
kalau kisahnya sama Ari dan bapaknya tadi, Ari dan Amejad tadi, terus kemudian ngomong sama anak tapi sambil pegang HP, atau ngomong sama anak sambil masak, atau ibu di kamar mandi misalnya anaknya di mana cuma suara saja. Interaksi itu adalah termasuk bagaimana ada kontak mata antara yang aksi dan reaksi ini antara orang tua, orang dewasa dengan anak. Kemudian juga bagaimana kita juga harus bisa mengenali momen mulai dan akhir dengan span apa ya, eh, jangka waktu konsentrasi anak yang pendek sekali. Kita seringkali memiliki ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi buat anak bahwa dia harus duduk diam bisa 15 menit, 30 menit. Itu namanya malah kalau bagi saya seringkali menyebutnya justru mimpi dan bikin kita stres ketika itu tidak terjadi. Dalam mindset kita, dalam pemikiran kita, kita harus mau aware bahwa anak itu nggak akan bisa diam 5 menit aja udah cukup, udah normal, udah baik. Jadi kalau lebih dari itu justru harapan kita yang tidak masuk akal. Maksudnya jadi maksud dari mengenali momen mulai adalah mulai bagaimana dia tertarik pada sesuatu dan kita memberikan respon tersebut. Dan akhir adalah bagaimana kemudian dia beralih. Misalnya habis mainan mobil-mobilan langsung tiba-tiba tanpa mainannya diberesin, dia meloncat kepada hal lain yang menarik. Misalnya ngamatin lalat atau semut yang lagi berderet-deret di dinding dan segala macamnya. Itu kemudian seringkali kalau orang tua yang ngomongnya, "Adek ini udah mainan, udah dibuka semuanya di mana segala macam, udah main lagi ke tempat lain." Mengeluhkan apa yang dilakukan oleh perubahan yang dilakukan oleh si anak. Maka ya itulah alamiah. Anak sangat mudah terpecah atau terhenti konsentrasinya dan tertarik pada hal-hal yang baru lagi. Kita harus mencoba untuk mengenali itu. Itu sebenarnya makna dasar dari self and return atau interaksi berbalas ini. Jadi amati aksinya, bagaimana kita mengapresiasi, merespon, kemudian memberi nama terhadap apapun yang dia lakukan. Kemudian kita juga tetap mengamati bagaimana respon baliknya anak. Makanya karena self and return tadi, ini hubungan yang tidak terhenti hanya dalam 2 kali interaksi. Nah, sebenarnya kemudian apa sih hubungan interaksi berbalas dengan pembelajaran mendalam? Saya sangat yakin Bapak Ibu sudah expert nih ketika membahas tentang pembelajaran yang mendalam. Terus kemudian sekarang mendengar kata interaksi berbalas, serve and return. Apa sih sebenarnya hubungannya? Nah, dari beberapa jurnal saya mencoba untuk merangkumkan bahwa sebenarnya interaksi berbalas ini menjadi fondasi sebenarnya untuk konteks pembelajaran mendalam. Kenapa? Karena tadi dengan interaksi serve and return tadi kita membangun jaringan saraf otak yang ada yang membutuhkan koneksi. Saya di awal dia kan bilang kan jaringan sarafnya terbentuk banyak, tetapi supaya dia bisa bermanfaat optimal untuk hal kognitif dan karakter dan segala macamnya, dia perlu terhubung dengan jaringan saraf yang lain dan itu menjadi untuk fondasi pengembangan keterampilan komunikasi, pengendalian diri, pengaturan emosi dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian dan itu juga menjadi untuk penguatan ya, penguatan jaringan saraf. Tadi kita sudah bahas yang dipangkas pruning tadi, bagaimana dengan serve and return interaction ini, dengan interaksi berbalas, kita mencegah banyaknya jaringan saraf yang akan dipangkas. Kenapa jaringan saraf ini dipangkas? Karena secara alamiah supaya kerja otaknya lebih efisien. Kalau kasarnya, kalau kita kemudian bisa menganalogikan dengan benang yang apa ya, gundulan bulatan benang lah. Nah, ketika terus kemudian si benang ini tidak saling terkait, tapi terus kemudian tidak terus tumbuh, itu kan jadi bikin ruwet atau bikin jaringan benang tadi jadi nggak bekerja secara optimal karena tidak ada suatu koneksi yang bisa menghubungkan antar jaringan saraf ini dan itu juga menjadi dasar bagaimana terbentuknya pengalaman. Kan supaya terkoneksi harus ada aktivitas serve and return, harus ada interaksinya. Kalau nggak ada interaksi, nggak terhubung, ujung-ujungnya juga tidak akan optimal.
Kemudian bagaimana sebenarnya self and return atau interaksi berbalas ini menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepercayaan diri. Dengan menanggapi aksi serve-nya si anak, kita menunjukkan kepada anak bahwa aksi mereka dihargai. Perasaan dihargai ini yang membangun kepercayaan diri dan membentuk fondasi yang aman pada anak untuk mengeksplorasi belajar tentang dunia. Jadi saya sering ngamatin konteksnya ke pengasuh ya, ngomong sama anak aja dianggap yang penting ngomong. Anaknya ada di mana, orang tuanya ada di mana, itu bukan hal yang penting. Padahal dalam kerangka anak usia dini yang membutuhkan sesuatu yang konkret, interaksi yang nyata, tatapan mata, kontak mata itu menjadi sesuatu yang penting. Makanya terus kemudian misalnya kalau mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat keluarga dari Raja Inggris, Edward sama sama istrinya Catherine itu, kalau dia ngobrol sama anaknya yang kecil, mereka bungkuk. Bukan terus kemudian anaknya misalnya harus pakai tangga, enggak. Karena kita yang harus menurunkan tinggi kita supaya sama setara dengan anak. Kenapa itu penting? Ya karena tadi anak perlu kontak mata, anak perlu benar-benar interaksi nyata dengan orang tua atau orang di sekitarnya. Nah, ini boleh satu lagi terakhir nih pakai data. Jadi ada 3 paket data ya saya hutang Bu Nurul. Jadi ini ada 2 gambar. Saya kembali menanyakan dari analogi 2 tipe hubungan guru dan anak di bawah ini, mana yang lebih tepat untuk menggambarkan kemungkinan ketercapaian anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan yang menyenangkan, dan sebutkan apa alasannya. Dengan kriteria di bawah ya, kalau yang pilihan 1 itu, hijau, representasinya, jadi hijau lebih besar, kemudian gurunya ada di dalam lingkaran si hijau. Jadi guru di dalam analoginya guru di dalam view-nya si anak. Sedangkan yang kedua adalah anaknya di dalam view atau jangkauan guru. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi, supaya si anak ini mencapai pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, lebih tepat analogi yang mana? Yang 1 atau yang 2? Yuk, silahkan dengan alasannya ya. Silahkan dipikir-pikir dulu, ingat, biru adalah representasi guru, hijau adalah representasi anak. Mana nih? Dari analogi 1 dan 2 ini yang bisa menjadi pendorong terjadinya ketercapaian anak untuk pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Ayo, 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 ayo. Nggak ada yang raise hand? Atau via chat ya? Kelihatannya apa namanya alasannya lebih enak kalau raise hand ya untuk menyampaikan via verbal langsung. Bu Intarti tadi. Anak dapat mengimajinasi dan 1. Oke. Wah, bagus. Nggak ada yang 2 nih. Kok semuanya setara 1 semua? Yakin? Beneran nggak ada yang 2? Iya, karena jawabannya ini banyak sekali. Yang chat ada yang berani, ada yang mau nggak open mic supaya bisa lebih menjelaskan? Silahkan. 1 orang yang mau open mic, yang mau dapat paket data 50.000.
Nggak ada yang mau. Ada Vivo Y17, raise hand. Silahkan. Baik, terima Ya. kasih Ibu. Mm. Saya Asi Purwanti dari Kota Bekasi. Ya, Saya salam akan kenal Bu memberi Asi ya. tanggapan. Ya, saya akan memberi tanggapan. Semoga tanggapan ini benar atau salah. Yang penting saya Ya. ada sumbangsih untuk Mm. apresiasi dari Silahkan Ibu. Ibu Asi. Saya memilih satu karena intinya dalam pembelajaran mendalam itu pusatnya adalah anak. Anak melakukan segala sesuatu untuk kegiatannya, untuk semua pembelajaran, di mana anak-anak itu kan berpengalaman langsung. Jadi untuk senternya intinya adalah anak. Kegiatan semuanya dilakukan untuk anak. Pusatnya anak di tengah ibaratnya, dan guru hanya membimbing dari belakang. Itu saja, karena dengan anak sebagai pusat acuannya, mereka pembelajarannya langsung, berinteraksi langsung dengan lingkungan nyata, sehingga anak itu akan lebih mengena untuk pencapaian pembelajarannya, karena memang anak-anak belajar dengan nyata, tidak hanya dibimbing, tidak hanya dikasih tahu, dan pastinya anak dengan pengalaman nyatanya, anak-anak akan lebih kreatif dan inovatif untuk melakukan sesuatu tanpa dia dikasih tahu, tanpa kita suapin. Seperti itu saja, Ibu. Terima kasih. Bu, sebentar saya klarifikasi dulu. Tadi Ibu menyebutkan sebagai anak adalah di pusat ya. Kalau anak di pusat, kok saya Ya, nangkepnya itu di nomor 2 ya, karena anak yang di tengah tuh di hijau. Kan yang hijau yang anak kan. Jadi maksudnya yang atau ya, gimana? enggak. Hijaunya itu hijau kan representatif untuk anak. Jadi memang anak itu yang melakukan. Jadi gurunya kan kecil. Jadi anak itu kan hijau di luar. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu anak-anak semuanya. Jadi guru itu hanya berperan kecil dalam melakukan pembelajaran mendalam. Sedangkan untuk anak-anak mereka lebih berperan untuk melakukan sendiri. Seperti itu, Ibu. Siap. Terima kasih Ibu. Mohon Tadi udah lupa maaf, lagi. Bu siapa? Bu Ibu dari Asih Bekasi, Purwanti. saya ingatnya. Kalau salah, terima Ya, kasih untuk ya, betul, bimbingannya. ya, betul, betul sekali Bapak Ibu semua, dan saya yakin juga yang di chat ini banyak yang memilih satu. Nah, tadi itu saya berpikir ini benar-benar top deh, apa namanya, anggota atau member dari Paul Talk ini, karena bisa memahami dengan pasti konsepnya. Karena saya pernah menguji ini secara langsung di, saya nggak perlu sebut dengan namanya, di suatu layanan PAUD. Mereka para pendidik yang ada di situ adalah cenderung tadi dengan konsep bahwa anak menjadi pusat, kemudian otomatis yang dipilih adalah dua gitu. Padahal betul yang semua saya mengamini dan menyetujui semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, bahwa ketika kemudian kita menerjemahkan anak sebagai pusat adalah batasnya ada di anak. Kita itu di tengah ya, seperti donat lah ya, bahwa Ya. lebih kepada untuk membuat si anak itu kasarnya memfasilitasi tadi, tapi dominannya anak mau kemana dan segala macamnya itu seharusnya ada pada si anak, bukan pada arahan dari pendidik atau guru. Nah, kalau dua penerjemahannya adalah bahwa beyond atau batas pembelajaran anak itu ada pada pendidik atau pengasuhnya. Padahal seringkali anak-anak itu melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu yang tidak pernah kita sebagai orang dewasa bayangkan atau pikirkan. Jadi kalau kemudian pilihannya ada di nomor 2, kita seperti sudah mengelompokkan anak pada kemampuannya yang diatur, dibatasi oleh kita sebagai orang dewasa. Tapi kalau kita yang berada di sisi tengah, anak itu kayak punya dunia luas yang bisa mereka pelajari sesuka hati mereka dan ketertarikan mereka. So, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dan kalau masalah pakai data, rezeki-rezekian saja ini ke Bunda yang dari Bekasi tadi ya, Bu Nurul.
silakan kontak untuk Bu Nurul. Oke, jadi kita sekarang memasuki kok saya sekarang kayaknya nggak bisa berubah slide ya. Oke. Nah, eh, dari materi utama kita akan tadi seperti yang saya bilang tambahan tadi bagaimana kita sebenarnya memahami apa sih yang terjadi dalam konteks para survivor ya saya bilangnya lebih kepada saya tidak mau menyebutkan korban sebenarnya tetapi orang-orang yang tangguh yang sedang diuji untuk lebih tangguh lagi. Diawali kita harus memahami dulu bencana itu apa sih. Jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu definisi dari bencana. Jadi bencana itu sebenarnya ada 3 jenis. Pertama adalah bencana alam, tentu saja yang kita baru Bapak Ibu di daerah Sumatera lalui adalah bencana alam, tapi juga ada bencana non alam. Pesawat jatuh, misalnya saya ingat ketika saya masih di tugas di Aceh, ada pesawat jatuh di Medan yang menimpa saat itu airportnya masih di Polonia, tengah kota. Jadi jatuhnya benar-benar ke perkampungan masyarakat. Tapi juga ada bencana sosial. Bencana sosial misalnya ketika saya tadi cerita, saya pernah di Ambon ketika untuk resolusi eh, isu sosial di sana, pertentangan atau permusuhan antara lintas agama itu disebut sebagai bencana sosial. Gitu. Jadi saat nanti kita ke depan mendengar kata bencana, bencana apa dulu nih? Apakah itu bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial? Karena masing-masing ini akan memberikan dampak yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya reaksi umum korban bencana pada psikologis manusia itu seperti apa sih? Pasti ada cemas, khawatir, susah tidur, jantung berdebar-debar, sedih, sering termenung, sering menangis, ketakutan jika ada tanda-tanda bencana muncul kembali, misalnya hujan, petir, marah kepada Tuhan kadang-kadang. Ini dalam arti bukan kemudian orang tidak beriman ya, tapi ekspresi saja, ya Allah, kenapa sih ini terjadi pada aku? Ya Allah, apa sih salah dan dosaku? Sehingga ini terjadi pada aku, ya Allah, dan segala macam. Jadi questioning, mempertanyakan mengapa situasi bencana ini terjadi pada diri mereka dan sekitarnya. Tidak berarti terus kemudian, oh ini berarti orang ateis. Enggak. Ya normalitas kita saja bahwa dengan justru betapa kita meyakini bahwa kita beribadah dan yakin kepada kebesaran Tuhan, kok terus kemudian dibalas Tuhan dengan terjadinya bencana ini. Kemudian perasaan jadi lebih sensitif, jadi mudah marah, dan juga perilaku-perilaku yang berbeda dari biasanya. Misalnya yang berbeda dari biasanya, anak yang kalau anak usia PAUD yang sebenarnya sudah berhenti ngempeng ya, tahu kan ngempeng biasa menghisap jempol atau terus kemudian anak yang seharusnya tidak ngompol lagi tiba-tiba setelah bencana jadi ngompol lagi, terus jadi hisap jempol lagi, karakter Bapak Ibu yang biasanya ceria atau kemudian jadi pendiam dan segala macamnya. Jadi sesuatu yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, ketika semua orang misalnya tadi di Tapsel, di Aceh Tamiang, kemudian di Sumatera Barat menunjukkan ekspresi atau perilaku yang 1 sampai 10 ini bisa macam-macam lebih dari itu, apakah berarti mereka trauma? Siapa yang setuju bahwa mereka sedang mengalami trauma? Atau ada yang bilang tidak? Boleh di chat? Mereka trauma nggak sih? Trauma, trauma. Oke. Ada lagi? Hanya 2 orang? Ya, oke. Trauma. Ada lagi? Siapa? Ada yang bilang itu mereka tidak mengalami trauma? Ada nggak? Ada nggak yang mau open mic bahwa mereka tidak mengalami trauma?
Kelihatannya pasti dipikirnya trauma semua ya. Baik. Itu makanya kemudian kenapa saya izin kepada Bunda Nurul untuk membahas terkait ini, walaupun tidak terkait langsung secara dengan konteks stimulasi, karena inilah bukti kesalahkaprahan kita. Mari kita cek apakah perilaku-perilaku ini adalah perilaku-perilaku trauma. Dengan mendasari apa sih sebenarnya definisi dari trauma tersebut. Suatu kejadian luar biasa terjadi secara tiba-tiba, di luar kendali, menekan, sangat menyakitkan, dan mengancam nyawa. Itu adalah stimulasi atau situasi yang bisa membuat suatu trauma. Itu ya semua ya, pasti bencana ini membuat, itu adalah suatu banjir, kejadian luar biasa, terjadinya tiba-tiba, walaupun mungkin hujannya itu sudah berhari-hari ya, tapi kalau kemudian sampai apa namanya kayu gelondongan, terus lumpur yang semua keluar, pasti dipahaminya secara tiba-tiba, di luar kendali, kita nggak bisa apa-apa, tiba-tiba desa bisa lenyap, rumah bisa lenyap, kemudian menekan dan sangat menyakitkan. Semuanya mengarah ke situ ya, tapi tunggu dulu. Apakah kejadian banjir Sumatera adalah kejadian yang membuat trauma? Ya, karena besarnya hal atau situasi-situasi yang membuat orang yang terpapar, tertekan, kemudian menyakitkan, dan juga bahkan kehilangan nyawa. Nah, pertanyaan kedua sekarang, apakah seseorang yang mengalami banjir Sumatera adalah orang yang mengalami trauma? Tadi jawabannya rata-rata ya, mengalami trauma. Jadi saya ulang lagi penekanannya ya. Apakah kejadian banjir Sumatera adalah kejadian yang membuat trauma? Ya, dengan konteks besarnya situasi tersebut. Pertanyaan kedua, apakah seseorang yang mengalami banjir Sumatera adalah orang yang mengalami trauma? Kalau sekarang saya jawabnya belum tentu. Sama pertanyaan saya tadi yang pertama, apakah seseorang yang memunculkan reaksi atau dampak yang 10 tadi adalah orang yang trauma? Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa? Karena semua reaksi yang muncul dari kejadian trauma adalah reaksi yang normal pada kejadian yang luar biasa. Kuncinya di situ. Reaksi yang normal pada kejadian yang luar biasa. Jadi orang nangis, orang ketakutan, orang tuh kemudian nggak bisa tidur, orang marah pada Tuhan dan segala macam itu, ya memang situasi yang normal kalau mengalami bencana segitu besarnya. Kalau kemudian yang ketika dia mengalami seperti itu, sekolah berantakan, nggak punya rumah lagi, desa hilang dan segala macam, kemudian alhamdulillah, itu berarti terangkatnya dosa-dosa saya karena menerima ujian ini. Itu yang justru nggak normal. Tapi ekspresi yang saya bilang tadi 10, kalau saya balik ke ini, adalah reaksi umum yang normal pada situasi yang tidak umum, tidak normal, pada kejadian yang luar biasa. Penentu seseorang mengalami trauma adalah durasi atau waktu dan karakter kepribadian seseorang. Jadi kita yang pesan dari apa yang saya sampaikan di sini adalah tidak mudah bagi kita untuk menstigma, memberikan label bahwa teman-teman kita yang berada di dalam lokasi bencana mengalami trauma. Karena trauma itu labeling. Justru orang ketika menghadapi ujian ya bencana, Bu A misalnya, kemudian wah ibu trauma ya, sehingga perlu trauma healing ya, tidak akan membantu kondisi psikologis dari teman-teman kita. Justru membuat beban mereka semakin berat. Oh, aku tuh sudah kena bencana, mengalami trauma lagi. Jadi justru tidak memperringan, justru memperberat. Nah, apa sih kemudian perbedaannya tadi seperti saya bilang, waktu dan karakter. Hari H kejadian hingga kurang lebih 3 bulan, gejala atau reaksi yang muncul dalam kategori normal. Dengan berjalannya waktu, intensitas reaksi ini lama-kelamaan akan menurun.
Misal konkretnya, rasa sedih seseorang yang mengalami bencana pada minggu pertama pasca kejadian dengan minggu keempat pasca kejadian pasti berbeda. Kemudian karakternya, ada orang yang bisa lebih mudah menerima, ada yang susah menerima, ada yang terus kemudian dia tetap tidak apa ya, konteks protes tadi, protes ke Tuhan dan juga pada pemerintah dan lain sebagainya. Jadi orang bisa dikategorikan trauma atau tidak adalah kalau kuncinya yang pertama ada sebenarnya di waktunya. Ini kan belum pascanya masih belum 3 bulan ya. Jadi bahwa ketika sering nangis, sedih dan segala macam itu ya itu adalah reaksi normal pada situasi yang luar biasa. Kan reaksi dari trauma. Tapi kalau setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah setahun, kemudian masih sering mimpi buruk, kemudian masih kena hujan gerimis dikit aja, dia sudah ketakutan, jantung berdebar dan segala macam, itulah yang disebut sebagai trauma. Jadi untuk sekarang dalam periode waktu kita sama-sama proses memperbaiki segala situasinya, lebih kepada bagaimana kita memberikan dukungan tadi emosional, support dan segala macamnya dan tidak menjudge mereka, melabeling mereka sebagai orang yang mengalami trauma. Makanya terus kemudian program atau layanan yang benar terkait dengan beberapa hari sampai bulan pasca bencana adalah dukungan psikososial. Prinsipnya, psiko adalah konteksnya individual. Sosial adalah konteksnya ketika lebih dari satu orang interaksi dengan orang lain. Jadi secara garis besar, psikososial adalah hubungan antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Hubungan dengan orang lain, hubungan dengan kelompok masyarakat, dan budaya dalam konteks sosial. Nah, itu yang menjadi dasar bagaimana kita mengembangkan dukungan psikososial dibandingkan trauma healing. Karena kenapa? Trauma healing itu tidak bisa dilakukan oleh kita. Trauma healing itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Seorang dokter jiwa atau seorang psikolog klinis. Psikolog pun misalnya masih ada pembaikan dari psikolog pendidikan, ada psikolog industri, ada psikolog perkembangan yang mungkin tidak memiliki ekspertis khusus untuk mengatasi trauma. Ini gambaran saja bagaimana sebenarnya reaksi umum korban bencana pada psikologis manusia. Jadi kalau sebelah kanan adalah kondisi penyintas, penyintas itu adalah korban yang selamat, survivor, terus kemudian bentuk dan pelaku intervensinya. Jadi kalau dukungan psikososial itu 2 ke bawah sebagai kerangka ini ya. Jadi memperkuat dukungan keluarga dan komunitas, pemenuhan kebutuhan dasar. Layanan terfokus non spesialis masih bisa dalam kerangka konteks layanan kesehatan. Tetapi kalau kemudian bisa dengan gangguan psikologis berat, yang disebut trauma adalah gangguan psikologis berat ya. Kalau dalam kerangka psikologis itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, nanti daripada salah. Jadi ke depan apa yang dilakukan oleh Bu Nurul dan teman-teman dalam Paul Talk, kemudian mengunjungi teman-teman kita yang sedang mendapatkan tantangan atau ujian bencana ini, itu disebutnya adalah dukungan psikososial, bukan trauma healing. Itu ya. Jadi untuk membedakan bahwa kita ada untuk mereka dalam kerangka baju psikososial. Jadi sudah saya jawab sendiri nih. Jadi saat ini yang dibutuhkan oleh korban bencana ada trauma healing atau dukungan psikososial. Tentu saja dari penjelasan saya sebelumnya, dukungan psikososial ya. Trauma healing lebih banyak mudorotnya kalau terus disebut dibandingkan manfaatnya. Pertama, karena tadi menimbulkan stigma, menimbulkan beban yang justru lebih berat, oh aku trauma. Dan yang kedua adalah ketika terus kemudian itu disebut sebagai trauma, intervensinya pun tidak bisa sembarangan. Tolong yang perlu diingat adalah situasi di bawah 3 bulan dengan berbagai macam reaksi yang saya sebutkan tadi dan diamini oleh teman-teman tadi semua, itu adalah reaksi normal pada situasi yang tidak normal, situasi yang luar biasa. Ya memang seperti itu reaksinya, nggak mungkin ada orang yang bisa tiba-tiba nerimo
apa yang terjadi ketika melihat misalnya pautnya tadi penuh lumpur, nggak bisa bergerak dan segala macamnya. Ya itulah reaksi manusia dalam merespons situasi yang luar biasa. Nggak berarti terus kemudian ketika memunculkan reaksi sedih, takut pada hujan dan segala macam, ketika masih usia bulanan ini, November akhir kan, sekarang Januari awal, kemudian oh kamu trauma ini. Atau mereka sudah mengalami trauma. Kita hindarkan stigma tersebut. Oke, itu dari saya. Sementara semoga memberikan manfaat. Saya terbuka untuk, walaupun lebih dari jam 3, kalau ada yang mau ditanyakan, saya siap untuk merespon dan berdiskusi. Saya kembalikan Bu Nurul dulu. Baik, terima kasih Mbak. Mbak Fitri, ada banyak yang japri ke saya untuk dilanjutkan di sesi lanjutan karena mereka merindukan ada workshop gitu Mbak. Kalau sekarang kan baru katanya bridging dulu is okay. Banyak yang terbuka untuk menerima masukan. Izin Mbak, kita langsung closing statement aja. Maka. Oke. Kalau silakan aja Bu, nanti kita bisa arrange lebih lanjut ya terkait apa sih sebenarnya materi apa yang dibutuhkan yang bisa saya berikan terhadap teman-teman. Sangat happy untuk bisa membantu itu. Nah, kalau langsung tanya pada closing statement, pertama adalah Anda semua yang hadir di sini adalah orang-orang hebat. Fokus pada kekuatan dan mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Kurangi apa ya tuntutan-tuntutan yang ya kita tahu sendirilah pemerintah seperti apa kan ya tapi kan itu tidak membuat hati kita jadi enak. Tapi kalau kita sudah melakukan ini, saya sampai tembus 100 juta lebih, bagi saya itu udah benar-benar amazing movement ya, gerakan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus mengapresiasi diri kita terhadap itu. Terlepas bahwa ada banyak yang nggak peduli dan segala macam, sudahlah, anggap saja angin lalu. Itu sih. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita membantu teman-teman kita di konteks situasi bencana sebagai sesuatu yang mendukung mental emosional mereka untuk tangguh, bukan judgment atau menjustifikasi mereka sebagai orang-orang yang mengalami trauma atau anak-anak yang mengalami trauma. Itu saja Bu Nur dari saya. Di slide PPT saya silahkan. Saya sudah share alamat email saya, juga nomor telepon saya. Silahkan dibagi PPT-nya. Itu juga ada link-link video-video yang tadi saya tampilkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan dan juga waktu tadi ya penjelasannya mungkin tadi terlalu padat gitu ya, sehingga kurang dari diskusinya. Untuk yang lebih lanjut nanti saya ke Bu Nurul ya. Yang tadi saya punya utang 3. Terima kasih Bu Nurul dan teman-teman semua. Bu Nurul please sepertinya ya. Ya, Mbak Fitri, terima kasih. Teman-teman, kita akan bertemu lagi ya di sesi lainnya. Terima kasih kita sampaikan ke Mbak Fitri dan silakan mengucapkan terima kasih dalam bahasa daerah masing-masing. Terima kasih Bunda. Semoga sehat selalu. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Terima kasih Mbak Fitri. Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.